Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan mendiskusikan tentang fisiologi siklus haid. Menstruasi bagi seorang perempuan adalah sebuah kejadian yang biasa dan umumnya akan dimiliki oleh seorang anak perempuan yang sudah capai usia akhir balik. Sebelumnya ditandai dulu dengan berbagai perubahan sebelum pada akhirnya seorang anak perempuan ini umumnya di usia 12-13 tahun akan mulai mengalami pengeluaran darah menstruasi. Pengeluaran darah menstruasi sebenarnya merupakan sebuah manifestasi dari lepasnya lapisan endometrium fungsional yang dimana lapisan endometrium ini tumbuh di bawah pengaruh hormon yang berasal dari ovarium, yaitu hormon estrogen dan progesteron tentunya. Dan tentunya hormon yang berasal dari ovarium ini diakibatkan karena adanya perkembangan sel telur di ovarium yang pertumbuhannya berada di bawah kendali oleh otak, yaitu hipofisis. Hipofisis mengendalikan pertumbuhan sel telur ini melalui pelepasan hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan hormon LH atau luteinizing hormone. Selanjutnya, hormon yang berasal dari hipofisis ternyata juga berada di bawah kendali dari pusat otak yang lebih tinggi, yaitu hipotalamus, di mana hipotalamus akan melepaskan hormon yang disebut sebagai gonadotropin releasing hormone. Jadi kalau kita lihat sekali lagi bahwa menstruasi basically adalah sebuah endpoint dari sebuah interaksi yang sangat kompleks dan komunikasi yang sangat intens dari mulai hipotalamus, hipofisis, ovarium, hingga target organ. Selanjutnya kalau kita coba kenali saja sedikit tentang hipotalamus. Hipotalamus ini hanya merupakan bagian otak dekat ventricle 3 yang merupakan daerah di mana terdiri dari kumpulan serabut-serabut saraf atau sering disebut sebagai nuklei. Hanya untuk dikenali bahwa di daerah hipotalamus ini yang paling penting adalah serabut saraf atau nuklei yang disebut sebagai nuklei infundibularis atau juga dikenal dengan sebutan nuklei arcuatus. Karena dari nuklei arcuatus atau infundibularis inilah akan dilepaskan gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone ini kemudian akan dilepas di daerah yang disebut sebagai eminensia mediana yang selanjutnya akan dialirkan melalui pembuluh darah portal yang spesifik menghubungkan antara hipotalamus dengan hipofisis bagian anterior. Jadi hipofisis sendiri akan dibagi menjadi daerah hipofisis anterior dan hipofisis posterior, di mana komunikasi antara hipofisis anterior ini melalui aliran darah yang di dalam pembuluh darah portal, dan di hipofisis anterior ini akan banyak sekali terdiri dari sel-sel yang nantinya akan melepaskan banyak hormon yang berada di bawah kendali dari hipotalamus. Sementara bagian posterior hipofisis nantinya kalau kita lihat dia berkomunikasi dengan hipotalamus tidak melalui pembuluh darah tapi justru melalui serabut saraf. Nanti kita akan lihat di hipofisis anterior sendiri, sel yang akan menghasilkan hormon ini bukan hanya sel yang melepaskan FSH-LH atau sering disebut sebagai hormon gonadotropin, tapi juga ada sel-sel lain yang juga bertanggung jawab untuk pengendalian berbagai organ endokrin lainnya. Salah satunya adalah thyroid stimulating hormone yang akan meregulasi kelenjar tiroid, lalu adrenocorticotropic hormone yang akan bekerja pada kelenjar adrenal, growth hormone, dan juga prolaktin, dan terakhir adalah endorfin. Sementara kalau di bagian posterior hipofisis akan dilepaskan produk yang sebenarnya dihasilkan di hipotalamus, namun dilepaskan di ujung serabut saraf di
hipofisis posterior, dan kita ketahui produknya yang terkenal ada dua, yaitu vasopressin dan oksitosin. Sel-sel yang ada di anterior hipofisis ini terletak saling berdekatan dan dapat dikenali dengan pewarnaan yang spesifik, dan khusus untuk sel yang melepaskan hormon gonadotrofin atau sering disebut sebagai sel gonadotrop akan bersifat basah sehingga disebut sebagai basophilic cells. Ini adalah gambar yang menggambarkan perbedaan komunikasi antara hipotalamus dengan hipofisis, antara anterior pituitary atau anterior hipofisis dengan posterior hipofisis. Sudah saya katakan tadi bahwa pada bagian anterior hipofisis akan diperantarai melalui sebuah pembuluh darah portal, sementara kalau posterior hipofisis akan berkomunikasi dengan hipotalamus melalui serabut-serabut saraf. Oleh karena itu, makanya anterior hipofisis sering dikenal sebagai adenohipofisis, sementara kalau di hipofisis posterior dikenal sebagai neurohipofisis. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa hormon gonadotropin akan dilepas oleh sel-sel gonadotrop di bawah kendali hipotalamus, dan hipotalamus melepaskan GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Ini adalah suatu hal yang istimewa karena bagaimana GnRH dapat mengendalikan proses pelepasan dua jenis hormon sekaligus, yaitu FSH dan LH. Ternyata kata kuncinya adalah gonadotropin releasing hormone ini dilepaskan secara pulsatil. Pulsatil artinya dia membentuk sebuah gambaran seperti gelombang di mana ada katakanlah amplitudo dan juga frekuensi, sehingga kita bisa lihat bahwa pola pelepasan pulsatilitas dari GnRH ini bisa dibagi menjadi dua, di mana di fase folikuler akan tampak gambaran pulsatilitas GnRH ini akan lebih high frequent tapi low amplitudo, sementara pada fase sekretori atau fase luteal kita bisa lihat bahwa frekuensinya menurun tapi amplitudonya lebih tinggi. Nah, kata kunci inilah yang menjelaskan kenapa gonadotropin releasing hormone bisa meregulasi dua jenis hormon sekaligus. Hormon gonadotropin ini akan bekerja di ovarium, karena ovarium ini adalah merupakan tempat di mana akan banyak ditemukan sel-sel folikel. Dan kalau kita melihat gambaran folikel ini bisa kita kenali umumnya akan berada di daerah korteks. Dan kalau kita lihat folikel ini bisa terbagi menjadi folikel primordial, primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Folikel-folikel primordial adalah folikel yang paling muda dan umumnya hanya dilapisi oleh selapis epitel gepeng sel granulosa. Sementara dengan semakin membesarnya sel granulosa sehingga membentuk struktur yang serupa dengan sel kuboid, maka mulailah primordial follicle menjadi primary follicle. Selanjutnya sel-sel granulosa ini akan tumbuh berlapis-lapis dan kemudian menghasilkan sebuah produk, sehingga produk ini makin lama makin banyak dan membentuk sebuah celah. Celah inilah yang disebut sebagai antrum. Oleh karena keberadaan antrum ini, maka folikel mulai dapat dikenali sebagai mana folikel yang belum ada antrumnya, sehingga disebut sebagai folikel preantral, dan juga kemudian folikel yang sudah ada antrumnya dikenal sebagai folikel antral. Apa bedanya folikel preantral dengan folikel antral? Folikel preantral adalah folikel yang belum responsif terhadap hormon gonadotropin, sementara folikel antral adalah
folikel yang sudah respon dengan hormon gonadotropin. Jadi kalau kita bicara tentang komunikasi antara hipotalamus, hipofisis, dan ovarium, di sini kita bicara tentang folikel yang sudah respons dengan gonadotropin. Kita tidak bicara tentang folikel yang belum respons dengan hormon gonadotropin. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya sel-sel telur ini terus berkembang. Namun sayangnya, hampir sebagian besar sel telur ini akan menemukan nasibnya dalam bentuk apoptosis. Jadi sebagian besar sel telur akan mengalami apoptosis, hanya sebagian kecil sel telur yang mencapai tingkat final perkembangannya yang sering disebut sebagai folikel dominan. Pada awalnya, pada saat folikel itu masih berada di fase preantral, maka proses rekrutmen dan perkembangan selanjutnya sangat ditentukan oleh faktor-faktor internal maupun faktor-faktor autokrin atau parakrin di folikel tersebut, dan belum bergantung kepada hormon gonadotropin. Namun setelah folikel itu mencapai fase folikel antral, maka mulailah hormon gonadotropin ini berperan. Nanti kita lihat apa peran hormon gonadotropin dalam melakukan rekrutmen, selection, hingga dominance. Proses inilah yang menjelaskan kenapa jumlah sel telur seorang perempuan lama-lama akan berkurang. Untuk diketahui bahwa pada saat seorang bayi perempuan dilahirkan ke dunia, maka total sel telur yang ada di kedua indung telur adalah kurang lebih 2 jutaan. Namun pada saat perempuan ini mulai mengalami menstruasi atau kita sebut menarki, maka jumlah sel telur rata-rata total dari kedua indung telur adalah berkisar antara 300 sampai 400 ribuan. Artinya di sini jelas kita bisa melihat bahwa ada penurunan yang cukup signifikan dari jumlah sel telur sejak anak perempuan ini dilahirkan hingga saat dia mengalami menarki. Inilah yang disebut sebagai rekrutmen yang masih bersifat gonadotropin independent, di mana sel telur ini akan berkembang, namun sebagian besar tentu tidak akan pernah mencapai tingkat maturasi yang final karena memang belum ada atau belum respon dengan gonadotropin. Nah, pada saat dia mencapai fase folikel antral, barulah di sini hormon gonadotropin akan berperan. Dan kalau kita lihat rata-rata jumlah sel telur per siklus yang akan diseleksi untuk mencapai terbentuknya satu folikel dominan diperkirakan kurang lebih 1000 sel telur. Apabila kita melihat jumlah sel telur rata-rata seorang perempuan yang mengalami menarki kurang lebih 400 ribuan, maka artinya kesempatan seorang perempuan di dalam siklus kehidupan reproduksinya, kemungkinan besar dia hanya akan mengalami menstruasi kurang lebih 400 kali selama hidupnya. Untuk mengetahui apa yang terjadi di sel telur, kapan dia akan berkembang dan kapan dia akan mengalami apoptosis, maka kita harus memahami terlebih dahulu mekanisme yang disebut sebagai two cell two system. Untuk diketahui secara histologis, sel folikel itu terdiri dari oosit yang berada di tengah, lalu dikelilingi oleh sel-sel granulosa, dan di bagian luarnya terdapat sel-sel TK. Sel TK bisa terbagi dua, menjadi sel TK interna dan sel TK eksterna. Kalau kita bicara secara fungsional, kedua sel ini saling berinteraksi dan saling bekerja sama dalam menghasilkan hormon steroid atau sering kita sebut sebagai steroidogenesis. Kenapa disebut sebagai hormon steroid? Karena hormon
Steroid ini berasal dari lemak, yaitu kolesterol yang memiliki 27 atom karbon. Dan apabila 27 atom karbon itu dipotong menjadi 21 atom karbon, maka kolesterol akan dibentuk menjadi progesteron. Lalu setelah progesteron dengan C21 dipotong menjadi C19, maka dibentuklah androgen. Dan kalau androgen ini diambil satu atom karbonnya menjadi C18, maka terbentuklah estrogen. Jadi artinya bahan baku dari pembentukan hormon steroid ini adalah kolesterol. Bagaimana mekanisme terjadinya steroidogenesis di dalam sel telur? Diawali dengan masuknya LH ke reseptor LH yang ada di sel TK, sehingga akan memicu rekrutmen dari kolesterol atau uptake kolesterol ke dalam sel TK. Dan seperti tadi saya katakan, dengan adanya LH yang mengaktifasi sel TK, maka akan teraktivasi pula enzim-enzim yang ada di dalam sel TK yang akan mengubah kolesterol menjadi progesteron dan selanjutnya akan menjadi androgen. Selanjutnya, androgen yang dihasilkan di sel TK tadi akan dikirim ke sel granulosa dan di bawah pengaruh hormon FSH, maka akan diaktifasi enzim yang cukup terkenal yang disebut sebagai aromatase enzim atau sering dikenal sebagai CYP19 yang akan mengubah androgen menjadi estrogen. Nah, hormon estrogen inilah yang menjadi kata kunci dari perkembangan sel telur atau perkembangan folikel. Jadi artinya hanya folikel-folikel yang mampu menghasilkan estrogen yang banyaklah yang akan tumbuh. Ini menjadi kata kunci dari mekanisme seleksi dari folikel-folikel tadi. Karena tadi saya sudah katakan bahwa di setiap siklus menstruasi akan direkrut kurang lebih 1000 folikel. Namun at the end dari fase folikuler hanya akan ada satu folikel dominan. Jadi artinya ada mekanisme seleksi di sana. Nah, mari kita mencoba melihat satu demi satu proses yang terjadi pada fase folikuler. Pada fase yang pertama, yaitu mekanisme rekrutmen. Rekrutmen nanti kita merekrut sejumlah folikel untuk masuk proses seleksi. Bagaimana cara merekrutnya? Tentu dengan menaikkan kadar FSH. Karena tentunya setelah terjadi menstruasi atau saat terjadi menstruasi terjadi karena adanya turunnya hormon estrogen dan progesteron. Karena matinya korpus luteum. Turunnya hormon estrogen dan progesteron akan memicu hilangnya umpan balik negatif ke sentral. Akibatnya, maka otak akan melepaskan lebih banyak FSH. Tentu saja, meningkatnya FSH pada fase awal folikuler ini akan memicu terjadinya rekrutmen sejumlah folikel untuk masuk ke dalam sebuah kompetisi untuk dilakukan seleksi untuk mendapatkan folikel dominan di siklus haid tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini pada fase folikuler awal kadar FSH jelas lebih tinggi dari LH, dan kalau kita kembali kepada konsep two cell two system, tingginya FSH lebih dari LH akan memberikan advantage. Karena LH tetap dibutuhkan untuk menghasilkan androgen yang merupakan precursor dari hormon estrogen, tapi untuk mengubah hormon androgen menjadi estrogen maka dibutuhkan FSH, karena FSH akan memicu aktivasi dari enzim aromatase di sel granulosa. Oleh karena itu, apabila di fase folikuler awal FSH lebih tinggi daripada LH,
maka sebagian besar folikel ini akan menghasilkan estradiol. Selanjutnya, karena sel-sel telur ini banyak melepaskan estradiol dan juga inhibin yang juga dihasilkan oleh sel granulosa, terutama inhibin B, maka diketahui bahwa lepasnya estrogen dan inhibin B akan memicu umpan balik negatif pada pelepasan FSH. Apa akibatnya? Maka FSH akan turun. Tentu ini akan menimbulkan dampak. Hormon estrogen selain akan menurunkan FSH, ternyata justru dia akan juga memicu peningkatan kadar LH. Kembali kepada konsep to cell to system. Hormon LH lebih banyak menghasilkan androgen yang akan diubah menjadi estrogen. Sebaliknya, hormon FSH akan mengubah androgen menjadi estrogen. Apabila akibat hormon estrogen yang tinggi itu kemudian memicu terjadinya umpan balik negatif dan memicu terjadi penurunan LH dan sebaliknya, penurunan FSH dan sebaliknya, peningkatan LH, maka tentunya ini dapat memicu terjadinya gangguan, bukan gangguan, tapi memicu terjadi perubahan pada proses steroidogenesis yang ada di dalam folikel. Di mana kita ketahui kalau LH meningkat, artinya produksi androgen intrafolikuler akan meningkat. Menurunnya FSH akan memicu terjadi penurunan aktivitas aromatisasi. Artinya estrogen juga akan menurun. Oleh karena itu, disinilah akan terjadi ujian survival dari folikel. Hanya folikel tertentu saja yang memiliki ekspresi FSH reseptor yang sangat dense atau sangat rapat sajalah yang dapat survive. Kenapa? Karena dengan FSH reseptor yang banyak tadi, maka meskipun kadar FSH-nya rendah atau menurun, akan tetapi karena densitas reseptor FSH-nya tinggi atau sangat padat, tetap saja aktivitas aromatisasi androgen tetap berjalan. Namun sebaliknya pada folikel-folikel yang ekspresi reseptor FSH-nya rendah, pada saat terjadi mulai peningkatan LH yang konsekuensinya meningkatnya androgen production di sel TK, maka kapabilitas sel granulosa untuk mengubah androgen menjadi estrogen menjadi sangat terbatas. Nah, disinilah terjadi kontradiksi. Pada folikel tadi selanjutnya, karena tidak semua androgen dapat diaromatisasi menjadi estrogen, maka mulailah terjadi akumulasi peningkatan androgen di dalam folikel. Milieu folikel itu akan menjadi lebih hiperandrogenik, dan kita ketahui folikel yang lebih hiperandrogenik akan mengalami perlambatan perkembangan dan selanjutnya akan stagnan atau ares. Maka dia akan berhenti di situ pertumbuhannya. Sementara folikel yang memiliki densitas reseptor FSH masih banyak, maka dia akan terus menghasilkan estrogen, dan bukan hanya sekedar menghasilkan estradiol, tapi dia juga akan ditunjukkan dengan meningkatnya diameter folikel tadi. Diameter folikel tadi yang semakin besar juga akan diikuti dengan semakin meningkatnya kadar estradiol, dan seperti sudah saya katakan sebelumnya bahwa peningkatan kadar estradiol yang semakin tinggi akan lebih menekan kadar FSH sehingga FSH-nya semakin rendah. Dan sebaliknya, estrogen semakin tinggi, inhibin B semakin tinggi, maka semakin menekan FSH dan menaikkan estradiol. Oleh karena itu, maka seleksi akan semakin ketat, maka hanya betul-betul
folikel yang memiliki densitas reseptor efesa yang sangat rapat saja yang masih mampu untuk bertahan dalam situasi di mana kadar efesanya sudah begitu rendahnya dan kadar LH sudah sebegitu tingginya. Nah, inilah terjadi mekanisme seleksi yang akan berakhir dengan hanya tinggal satu sel telur saja yang bertahan pada akhirnya, atau kita sebut sebagai dominasi. Sementara sel-sel folikel yang lain akan mengalami atresia. Nah, dengan terjadinya seleksi yang semakin ketat dan terbentuknya folikel dominan, maka kita akan mendapatkan kadar estradiol yang relatif cukup tinggi. Kadar estradiol yang cukup tinggi diperhasilkan dari satu folikel kurang lebih adalah berkisar antara 200 pikogram per mil. Nah, apabila sudah terbentuk folikel dominan, maka kita bisa melihat gambaran folikel menggunakan transvaginal ultrasound, dan apabila kita ukur diameternya, maka diameternya bisa mencapai kurang lebih 18 mili sampai 24 mm. Terbentuknya atau dihasilkannya estradiol yang tinggi di folikel dominan tadi ternyata akan memicu selanjutnya lonjakan LH. Lonjakan LH ini sangat penting karena lonjakan LH inilah yang akan dibutuhkan untuk memicu terjadinya ovulasi. Jadi apabila kadar estradiol ini sudah meningkat, maka pada saat puncak estradiol ini tercapai, maka paling tidak kurang lebih 24 jam kemudian puncak LH akan tercapai. Dan kalau kita lihat sejak LH ini keluar sampai kemudian terpicu ovulasi diperkirakan mencapai waktu kurang lebih 36 jam. Inilah dasar dari cara-cara kita melakukan induksi ovulasi. Apa yang terjadi pada masa ovulasi karena adanya lonjakan LH? Maka lonjakan LH ini akan menimbulkan berbagai mekanisme perubahan pada folikel yang sudah besar atau folikel dominan di ovarium, di mana adanya lonjakan LH akan memicu lepasnya prostaglandin yang jelas akan memicu kontraksi otot polos yang lokasinya persis berada di seputaran folikel yang dominan tadi, dan adanya kontraksi otot polos itu seperti melakukan pendorongan atau penekanan kepada folikel yang dominan, sehingga kita akan melihat penonjolan pada lapisan korteks ovarium yang sering kita sebut sebagai stigma ovulasi. Adanya penonjolan dari folikel yang didorong oleh kontraksi otot polos tadi juga akan dikontribusi oleh penipisan lapisan matriks yang akan ditipiskan oleh enzim-enzim yang akan mendegradasi lapisan matriks tersebut. Akibatnya makanya lapisan korteks akan semakin tipis. Sementara di belakang folikel itu ada dorongan dari kontraksi otot polos yang semakin kuat. Ya. Selanjutnya, hormon LH tadi tidak hanya sekedar mengubah micu perubahan tadi berupa kontraksi otot polos dan degradasi matriks, akan tetapi juga akan memicu maturasi final dari oosit. Karena kita ketahui bahwa oosit ini belum mencapai tingkat yang matur, dan oosit ini dibutuhkan tingkat maturitas tertentu sebelum dia bisa difertilisasi oleh sperma. Kita ketahui bahwa oosit memiliki dua tahapan perkembangan, yaitu tahapan meiosis 1 dan tahapan meiosis 2, di mana oosit ini hanya akan menyelesaikan tahapan meiosis 1-nya pada saat dia mengalami ovulasi, ditandai dengan lepasnya polar body 2.
Mekanisme meiosis 1 inilah yang penting dalam membuat sel gamet atau oosit ini berubah dari diploid menjadi haploid. Karena kita tahu bahwa sel gamet harus hanya membawa setengah materi pembawa sifat dari orang tuanya. Karena apa? Karena setengah lagi akan dikontribusi oleh sel gamet dari pasangannya. Oleh karena itu, maka sel gamet harus bersifat haploid. Jadi artinya, lonjakan LH ini bukan hanya sekedar memicu ovulasi semata, tapi dia juga akan menyelesaikan mekanisme pematangan oosit yang final, di mana dia akan menyelesaikan tahapan meiosis 1. Selanjutnya tahapan meiosis 2 akan hanya terjadi jika oosit ini difertilisasi oleh sperma yang ditandai dengan lepasnya polar body 2. Apa tujuan meiosis 2 ini? Adalah untuk tetap mempertahankan oosit haploid sehingga tidak terjadi aneuploidi pada embrio yang dihasilkan. Setelah terjadi ovulasi, maka oosit akan di squeeze dan dia akan keluar dari korteks, dan karena mekanisme kemotaktik yang ada, maka fimbriae dari tuba fallopiae akan bergerak menuju ke arah ovarium dan kemudian menangkap oosit itu untuk segera dimasukkan ke dalam tuba fallopiae dengan bantuan gerakan peristaltik dan juga gerakan-gerakan silia yang ada di permukaan lumen dari tuba fallopiae. Nah, setelah oosit ini dilepaskan, maka sisa sel-sel granulosa dan sel TK yang tertinggal akan berubah menjadi sebuah struktur yang disebut sebagai corpus luteum, di mana corpus luteum ini penting untuk menghasilkan progesteron. Progesteron ini adalah sebuah hormon yang sangat penting dalam mempersiapkan endometrium untuk bisa bersiap menerima embrio. Dan untuk kita ketahui bahwa embrio adalah sebuah benda yang bersifat semi alograf atau benda yang setengah asing, karena sebagian dari embrio datang dari ayahnya yang notabene adalah merupakan individu yang asing dan umumnya tidak memiliki ikatan familial. Oleh karena itu, sangat berpotensi embrio mengalami rejeksi dari sistem imun maternal. Akan tetapi, dengan keberadaan progesteron yang baik, progesteron adalah hormon yang bukan hanya sekedar melakukan tugasnya di endometrium, tapi dia juga dapat memicu terjadinya imunomodulasi yang nantinya bertujuan untuk memicu terjadinya mekanisme toleransi maternal, sehingga tidak akan terjadi mekanisme rejeksi pada embrio yang bersifat semi allogenik. Nah, kalau kita sudah membahas tentang bagaimana perubahan yang terjadi di ovarium, maka mari kita sama-sama melihat perubahan yang terjadi di endometrium. Kalau tadi di fase ovarium saya menggunakan istilah fase folikuler, dan fase luteal ini merujuk pada paruh pertama terjadi perkembangan folikel. Pasca ovulasi, setelah oosit keluar, maka sel-sel TK dan sel granulosa akan berdiferensiasi menjadi sel granulosa, maka masuklah dia pada fase luteal atau fase dari corpus luteum. Nah, agak sedikit berbeda kalau kita bicara tentang endometrium, maka kita menggunakan istilah fase proliferasi di paruh pertama dan fase sekretori di fase kedua. Ini merujuk kepada gambaran yang terjadi pada endometrium, di mana di fase proliferasi yang bersama-sama di fase folikuler,
di mana folikel sedang berkembang dan kemudian hormon estrogen meningkat, dan estrogen inilah yang bertanggung jawab terhadap penebalan lapisan endometrium. Dan selanjutnya pasca ovulasi, ya, setelah terbentuk atau dihasilkannya progesteron, maka kelenjar-kelenjar yang ada di dalam lapisan endometrium ini akan semakin berkeluk-keluk, dan kemudian dia akan melepaskan beberapa sekret yang sangat penting dalam persiapan untuk terjadinya kehamilan. Oleh karena itu, seringkali fase ini disebut juga sebagai fase sekresi. Pada saat di mana tidak terjadi kehamilan, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, dan korpus luteum mengalami degenerasi, sehingga terjadilah penurunan hormon progesteron dan estrogen tentunya, maka kejadian ini akan diikuti pula dengan lepasnya lapisan endometrium fungsional yang kita kenal sebagai darah menstruasi. Darah yang terjadi karena penurunan kadar hormon yang mendadak kita sebut sebagai perdarahan lucut atau sering disebut sebagai withdrawal bleeding. Namun perdarahan yang terjadi pada menstruasi sebenarnya bukan perdarahan yang tidak beraturan atau tidak ada berhentinya, tapi dengan mekanisme yang ada pada uterus, ovarium, maka menstruasi pada setiap orang memiliki patronnya masing-masing. Dan kalau kita lihat paling tidak, rata-rata lamanya haid seorang perempuan berkisar umumnya antara 4 sampai 6 hari. Dan kalau kita lihat lamanya haid kalau kurang dari 2 hari atau bahkan lebih dari 7 hari, harus kita waspada apakah ini bukan menstruasi yang kesedikitan atau terlampau panjang. Ya, kalau kita lihat jumlah darah menstruasi yang terukur ini paling banyak ada kurang lebih 60 cc, meskipun sekali lagi kita tidak rutin melakukan pengukuran jumlah menstrual blood loss secara spesifik. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa darah menstruasi artinya sangat bergantung pada 2 proses. Proses yang pertama adalah proses di mana lepasnya endometrium fungsional. Lalu proses yang kedua adalah bagaimana mekanisme regenerasi. Jadi 2 proses itu harus seimbang, karena kalau tidak maka bisa terjadi disequilibrium atau kegagalan keseimbangan. Sebenarnya apa yang terjadi pada endometrium saat di mana korpus luteum itu berdegenerasi sehingga memicu dari penurunan hormon, terutama hormon progesteron. Hormon progesteron yang turun secara mendadak akan memicu terjadi instabilitas dari lisosom yang diikuti dengan keluarnya enzim-enzim yang merangsang pembentukan mediator proinflamasi. Salah satunya adalah metabolisme prostaglandin. Kita mengenal paling tidak ada 4 jenis prostaglandin yang berperan dalam menstruasi, yaitu prostaglandin E1, prostaglandin F2 alfa, prostaglandin I2, dan tromboksin. Prostaglandin tadi bersifat vasoaktif dan memicu awalnya vasokonstriksi sehingga lapisan fungsional endometrium itu akan mengalami iskemia sehingga mulai terjadi kerusakan. Lalu tiba-tiba terjadilah vasodilatasi sehingga terjadilah ekstravasasi darah yang tidak jarang menimbulkan sebuah hematoma yang tentunya dapat lebih memicu lepasnya lapisan fungsional dari dinding rahim. Menurunnya progesteron juga akan mengundang banyak sekali sel radang untuk datang, dan kemudian sel radang tadi akan melepaskan berbagai enzim yang dapat memicu disintegrasi dari matriks yang ada pada lapisan endometrium. Akibatnya maka terjadilah lepasnya lapisan fungsional. Akan tetapi setelah lepasnya lapisan fungsional yang kita lihat sebagai perdarahan menstruasi, akan selalu ada batasnya. Tadi telah disampaikan salah satu batasannya adalah regenerasi. Akan tetapi itu tidak cukup. Dengan menstruasi, estrogen progesteron turun, maka hilangnya umpan balik negatif. Maka hilangnya umpan balik negatif ini akan memicu lepasnya
eh, gonadotropin releasing hormone, diikuti dengan FSH, LH, dan selanjutnya mulai naik lagi estradiolnya. Naiknya estradiol di fase folikuler awal ini merupakan salah satu kata kunci untuk menghentikan perdarahan, karena dengan naiknya estradiol maka mekanisme regenerasi lapisan endometrium fungsional akan berjalan dengan baik. Regenerasi tadi akan menutup lubang-lubang yang ditinggalkan sebelumnya oleh lepasnya lapisan endometrium fungsional yang tentu saja dengan cepat dapat menghentikan perdarahan sebelumnya. Lalu kemudian selain regenerasi endometrium, maka mekanisme selanjutnya yang bertanggung jawab pada berhentinya darah menstruasi ada dua, yaitu mekanisme terjadinya vascular event seperti vasokonstriksi, dan juga yang kedua adalah adanya aktivitas dari sistem koagulasi. Jadi sekali lagi, itulah sekilas dari apa yang bisa saya simpulkan, bahwa menstruasi ini adalah sebuah orkestrasi dari interaksi antara hipotalamus, hipofisis, ovarium, dan sel target organ, yaitu lapisan endometrium. Dan kalau kita lihat terjadinya menstruasi dipicu oleh karena tidak adanya kehamilan dan diikuti dengan degenerasinya korpus luteum yang berakhir dengan turunnya kadar hormon progesteron secara mendadak dan pada akhirnya memicu terjadinya withdrawal bleeding. Dan ini hanya bisa terjadi apabila siklus haid perempuan tersebut mengalami siklus haid yang bersifat ovulator atau berovulasi. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita akan bertemu lagi di masa-masa kuliah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.